Oke, kembali lagi di Outframe bersama gue Fadi Iskandar. Mungkin tadi kalian udah lihat ya siapa yang akan jadi bintang tamu kita. Gue appreciate banget dia datang jauh-jauh dari Bali. Sorry, ini dari Bali apa dari Amerika ya? Mukanya mirip Gal Gadot pas gue foto tadi. Jauh banget. Mukanya agak bunglon dia, kayak kok bisa kayak Gal Gadot gitu, kayak wow gitu kan. Oh. Karissa Peruset. Boleh tepuk tangan. Oke, biasa di sini kalau di sini ada penontonnya, kayak di TV-TV gitu ada penonton bayaran, tapi nasi kotak kalau di sini bayarannya. Nah, kebetulan menu hari ini nggak kotak, nasi liwet sama pizza. Oke, Karissa Peruset, apa kabar? Baik, thank you. How are you? Apa kabar? Yeah, it's okay. I can understand with English, it's okay. Yeah. I'm good. Nice to meet you. Ya gue hafalnya cuma gitu doang. Oke, sebelum kita nanya jauh-jauh sama Karissa Peruset, ini kemarin gue udah sempat gini, Cak. Gue buka question box di Instagram. Jadi udah ada beberapa pertanyaan dari para netizen. Apapun itu boleh nanyain. Mau nanyain ukuran sepatu kek, pakai topi suka apa enggak, terserah gitu. Ini udah gue sortir tapi. Oke, pertanyaan pertama. Dari Instagram Auliastuti_09. Kejadian apa yang paling diingat bareng keluarga? Kejadian paling apa ya? Agak boring sih, tapi apa jawaban aku? Nggak apa-apa. No, it's okay. Maksudnya kan boring menurut lu boring, menurut mereka belum tentu boring. Kalau menurut mereka boring, it's okay karena kan ini paling berkesan. Iya sih. Mungkin pas terakhir kali kita jalan-jalan ke luar negeri. Karena itu kan sebelum COVID ya. Dan setelah COVID aku gak pernah traveling lagi tuh. Jadi sekarang itu means a lot to me aja sih maksudnya. Dulu yang bisa jalan-jalan bareng keluarga ke luar negeri gitu. Sekarang kan udah gak bisa. Ya bisa sih, cuman kayak gitu. Cuman kenapa? Ya udah, aku sekarang tinggalnya kan di Bali. Jadi ya udah gak bareng orang tua lagi sih. Jadi jarang ketemu keluarga sebenarnya sekarang. Oke, berarti sekarang udah domisili Bali ya? Iya sih, tapi kayaknya mau pindah balik. Wow, nanti kan kita tanya lagi ya kenapa pindah balik lagi ke Jakarta. Next question. Dari Erika.h_ARTH. Guys, besok kalau yang nanya Instagramnya please ya, jangan ribet-ribet banget. Susah banget gue bacanya. Kalau makan berapa kali sehari, Kak? Nggak sumpah, pertanyaan begitu. Oke. Oh, gue nggak bohong. Ada kok buktinya. Ini dibunculin di sini nih. Gue bisa kayak sehari sekali makannya. Oh my god, kasihan tapi banget. banyak Oh, gitu, banyak. Sekaligus banyak gitu. Oke, udah gak makan lagi. Emang OCD apa ya? Enggak sih, malas makan aja, gimana ya? Nggak ada yang nemenin? Mungkin itu kali ya. Ya udah habisin makan yuk. Yuk. Oke. Date. Next. Dari Elisa Gun. Ceritain dong hal-hal lucu selama di lokasi. Apa ya? Lokasi apa aja terserah deh. Mau lokasi syuting kayak lokasi apa. Ini nggak detail sih. Nggak detail ya. Gimana sih nggak detail? Lokasi. Jadi yang paling lucu apa ya? Kalau untuk film 613, kejadian lucu yang di lokasi lumayan apa ya? Banyak sih. Tapi yang hal-hal kecil gitu sih yang bikin lucu, kayak si Omar ngelawak atau enggak si Tommy sama Omar berdua ngelawak sendiri lah. Mereka tuh ada dunianya sendiri kan. Jadi kayak kadang-kadang kalau mereka ngobrol agak nggak nyambung gitu loh sama Sebentar. orang lain. Sorry. Tommy sama Omara. Iya. Kalau ngobrol nggak nyambung. Enggak, maksudnya sama dunia ya, sama aku sama Erika sama MJ gitu, kayak kadang-kadang mereka tuh ada dunia sendiri mereka berdua aja gitu loh. Kayak pacaran sumpah. Cute gitu. Cute. Oh, itu menurut Caca ini lucu itu ya? I think it's. Tapi sebenarnya tingkat kelucuan lu kalau misalnya lucu-lucu yang receh-receh gitu lu ketawa gak sih? Kalau yang kayak jatuh gitu. Apapun itu. Ya. Tapi apa ya? Sumpah gue gak tahu. Selain si Omar sama si Tommy kayak pacaran. Basically mereka udah kayak couple gitu. Cinlok sih kayak mereka. Sumpah. Tapi mereka tuh emang kemarin di podcast gue juga sempat bilang bahwa mereka itu kayak deket banget gitu. Yeah. Kayak bro banget gitu. Kayak kemarin Tommy kesini, dia datang dari Jogja, Omara nyamperin kesini. Gitu. Nyamperin. Gitu. Okay. Cute ya? So cute.
Coba LDR kamu mereka. datang bulan kemarin ya. Oke, next. Dari Gibran Muhammad 61. Katanya bener ya CLBK sama Matthew. Siapa Matthew mana nih? CLBK. Hah? CLBK apa sih? Cinta lama belum kelar. Oh, Apa sih bener kan? Cinta. Oh, bersemi kembali. Gue pikir belum kelar. enggak. Bersemi kembali apa belum kelar tuh jadi? Wah, enggak dua-duanya. Nggak dua-duanya? Kita temenan sekarang. Oh, temenan. Berarti nggak CLBK ya? Enggak. Berarti dulu pernah pacaran. Iya, mantan Berapa lama? lama. 3 tahunan, I think. Lumayan ya. Masih muda banget berarti waktu Masih dulu. kecil kita, masih kecil. Gemes banget dong. Terus Ya, pacaran harus izin orang tua berarti ya? iya, kind of. Oh berarti waktu itu kamu masih di Jakarta? Ya, aku masih di Jakarta, aku masih sekolah, aku masih umur 15, 14, Sekarang umur berapa emang? 24. Oh my god. It's a long time guys, let it go. Iya, sama aku tuh cuma beda setahun gitu. Oke, next. Dari Tehima 18. Ada hubungan apa sama abang? Apa? Ada hubungan apa abang sama kakak? Ada hubungan apa kita sebenarnya? Coba dijelaskanlah, saya kurang mengerti ini pertanyaan ini. Ada ini di question box ya? Oke. Ada hubungan apa kita? Kan nanti mau dinner bareng kan? Mau dinner bareng. Iya, naruga. Iya, Kita lihat abis- lah. Habis ini kita mau dinner bareng. Hubungan kita apa ya? Bisa dikatakan complicated. It's complicated. It's complicated, ya. Aduh, pertanyaannya. Next. Dari Saradik _ rombongan. Widih. Sampai Saradik ada yang nanya loh ke Karissa. Kenapa mau meranin tokoh di film 613? Boleh dong ceritain dari awal kenapa lo akhirnya mau main film 613. Oke. Ini off the record nggak juga sih ya. Orang juga pasti semua tahu kan bahwa Ya. lu vakum dari dunia entertain almost 2 years ya. Ya. Udah lama banget dan sempet ngedirect juga, terus sempet di belakang layar juga, terus dengar selintingan angin yang berhembus itu katanya lu nggak pernah mau balik lagi ke dunia entertain. That's true. Why? Kenapa ya? Dulu sempat main film, 2 film, terus aku anxiety, lumayan kayak cemas gitu soal balik lagi main film. Tapi setelah aku baca skrip ini, terus aku ketemu Rahul, salah satu produser di filmnya kan, bareng Mas Fadi juga. Gue jadi mau balik lagi ke film. Atau kenapa? Gimana ya? Sebenarnya pas aku ditawarin film ini, aku agak not sure gitu loh. Soalnya kan udah 2 tahun, udah lama banget ngerepan kamera lah. Tapi ya si Raul yang bikin udah lu bisa gitu loh. Padahal kayak baru kenal, terus kita temenan Oh, dulu. baru kenal sama Rahul waktu itu ya? Baru kenal terus Kelihatan waktu temenan. pertama kali ketemu kayak akrab banget gitu. Karena kita kayak 11-12 gitu loh, kayak bisa we can click really easily. Oke. Kayak I can say dia kayak sahabat gue lah. Kayak now like, but ya gara-gara gue comfortable sama dia, terus gue trust dia, terus gue baca skripnya yang dikasih untuk casting, gue suka, ya udah gue coba aja gitu. Siapa tahu kalian juga nggak bakal suka kan dengan kayak acting gue atau gimana ya, siapa tahu kan, kayak bisa aja berarti di-reject. pernah ada pikiran kayak gitu ya, kayak ya udah gue coba aja, siapa tahu kita nggak suka gitu. Ya, gue kayak ya udahlah coba aja gitu. Aku masih inget tuh bikin video casting di Bali, temen aku yang nolongin, yang ngerekam. Terus aku kayak, aduh ya udah deh, udah. Like if they pick me or enggak apa-apa, terserah mereka deh. Gitu aja. Oke, akhirnya mau selain diyakinkan sama Rahul tadi kan lu sempat bilang bahwa di ceritanya lu baca. Suka gak sih dengan karakter Sarah ya namanya ya? Dengan karakter Sarah ini? Karakternya sebenarnya nggak jauh beda sama aku gitu, lumayan deket. Like we're kind of similar. Sarah sama Karissa tuh similar banget orangnya. Yang Sarah tuh care banget sama teman-temannya, dia perhatian banget sama teman-temannya. Sama dia ada mungkin problem dengan kecemasan atau apa, itu Karissa banget juga sih. Gitu Honest ya. with you, ya. Jadi kayak ya udah deh coba sekalian gitu. Iya. Tapi gara-gara karakternya juga sih, dia ya kayak gue banget gitu lah.
Jadi gue kayak seru nih main diri sendiri. Oh, wow, oke. Kind of. Next. Pertanyaannya dari Saradix _Kediri. Gila, thank you banget nih buat Saradix semuanya yang banyak ngisi question box. Jangan lupa nanti diramein ya podcast ini. Outframe. Pertanyaannya, pernah ngerasain kejadian horor gak sih selama di lokasi syuting? Pernah sempat syuting film horor juga. Terus aku lagi didandanin rambutnya. Terus lagi nunggu scene gitu kan, tiba-tiba aku kayak kok si siapa namanya kemarin? Si Nai, ada the hairstylist namanya Nai. Si Mbak Nai tiba-tiba nggak ada gitu. Loh, aku kayak baru sadar gitu, aku ngeliat ke atas dari HP aku ada yang kesurupan di kamar makeup. Sorry. Makeup. Yang megang rambut kamu siapa? Mbak Nai, dia jadi kayak tiba-tiba nggak ada di belakang aku gitu. Aku nggak sadar, aku lagi main game di HP, lagi nunggu. Terus tiba-tiba dia nggak ada, aku kayak, lo kok nggak ada? Terus aku nengok ke belakang, ada yang kesurupan di lantai. Aku nggak sengaja, tiba-tiba dia nyanyi lagu Jawa atau lagu apa ya? Tiba-tiba dia suaranya langsung high pitch gitu. Terus harus dipegang sama anak-anak kru, dipegang. Terus aku kayak nggak bisa keluar dari kamar karena ini sempit banget kamarnya. Kamar mereka sempit, dia benar-benar di tengah, di lantai, nyanyi-nyanyi, jerit-jerit, marah-marah, kayak emosi dia tuh naik turun gitu kan. Kaget doang aku kayak nggak bisa keluar kamar, aku ngerasa kayak terjebak gitu di pojok, nggak bisa keluar. Tiba-tiba dia kesurupan. Itu pertama kali aku ngeliat orang kesurupan sih. Gimana tuh? Panik gak? Panik sih, soalnya kayak dia satu katanya nggak bisa bahasa, aku nggak tahu dia bahasa apa. Itu lokasi di mana kalau boleh tahu? Itu di Jogja, di bukan di UGM, di apa gitu aku lupa. Pokoknya abandoned building gitu sih. Jadi udah emang itu udah runtuh banget. Apa namanya? Building. sorry. Bangunannya udah runtuh banget. Itu udah bangunan lama, udah abandoned, dan kita di parking lotnya paling bawah. Jadi emang kalau pas sebelum kita syuting di sana kita disaranin untuk kayak harus minta izin kalau mau lewat mana gitu, minta maaf, minta permisi gitu. Kita udah disaranin gitu. Bener ada yang kesurupan di situ. Kapok gak sih ngelihat kejadian kayak gitu? Itu kejadian horor yang teringat sepanjang masa lu hidup gak sih? Atau ada lagi yang lebih serem dari itu? Nggak sih, kayaknya itu ya. Gue sih percaya, like I believe in, gue percaya dengan spirits dan gitu-gituan. Cuman kayak gue gak pernah ngelihat sedekat itu loh, kayak in front of my face kayak gitu. Jadi itu ya paling yang kesurupan gak bisa bahasa Jawa tapi dia nyanyi tembang Jawa. Iya. Terus yang high pitch-nya tuh yang kayak aku masih bisa ingat, kayak bikin merinding gitu. Ya aja gue merinding. Di sini aman. Aman ya? Aman. Gak tahu ya di atas. Iya lagi Oke, Karissa, lu mengawali karir lu dari model dulu atau terjun langsung ke dunia acting sih? Model dulu. Model. Di umur berapa tuh? 14, 15. Wow. 15 kali. 15. Emang dari lahir udah tinggi ya kamu ya? No, it's gara-gara sepatu doang. Enggak loh, untuk ukuran cewek tinggi kamu segini. Emang ya 170. 170 lagi. 170 oke lah, tinggi. Berarti kamu mengawali karir dari dunia model, terus merambah ke acting. Itu gimana tuh ceritanya bisa terjun ke dunia acting? Jadi itu aku baru lulus SMA, terus aku seharusnya kuliah, tapi aku pengen kerja dulu setahun. Aku ingat sama mama ngomong gitu. Terus mau kerja setahun, terus di offer casting sama salah satu PH. Terus aku ambil aja gitu. Aku ambil aja, emang niatnya pengen kerja kan di Jakarta, ya udah. Coba, terus tiba-tiba dapet, padahal acting aku jelek banget loh. Itu umur berapa ya? Baru lulus SMA, 18 ya? pas 19 tahun, ya 18. Tapi akhirnya berani untuk ambil itu? Iya mau gak mau, terus soalnya udah di-accept, terus ini tuh salah satu opportunity yang bagus banget untuk gue, jadi gue ambil aja. Langsung jadi pemeran utama ya? Iya. Apa Rasa judulnya? Antologi Rasa. Itu bagus loh. Really? Iya. Yeah, like it's a good film. Everyone did a really good job. Cuman gue actingnya masih wow, hancur banget. Maksudnya
bahasa Indo gue sekarang aja belum apa fasih. No, it's okay. I can understand. Kenapa pada ketawa? Ada yang salah gue ngomong bahasa Inggris? Hah? Pengennya sih gitu, gue interviewnya pakai bahasa Inggris ya. Ya, I'm nervous right now. Soalnya kan ini podcast ya. Ini kayaknya pertama kali gue podcast deh. Belum pernah podcast di tempat lain. Sering-sering mampir sini aja. Oke. Malamnya kita makan malam. Oke. Masuk ya? Hah? Yang ikut banyak banget. Oke, berarti lu pertama kali terjun ke dunia acting, lu pengen nyari kerja, casting, lulus atau lolos gitu ya. Jadi pemeran utama itu untuk ngebuat karakter lu di film Antologi Rasa itu, lu ada acting coachnya kah atau lu belajar dulu kah bagaimana cara berakting atau memang lu udah oke, gue ngerti acting gitu atau gimana? Oh enggak, itu kita pakai acting coach. Namanya Susilo Badar. Dia wow, amazing acting coach. Dia juga harus ngajarin aku bahasa Indo juga gitu loh. Bahasa Indonesia harus diajarin. Soalnya aku nggak bisa acting sama sekali, nggak ada sama sekali experience di dunia film. Aku tahu aku suka film dari dulu, emang suka film, cuman depan kamera kayaknya aku nggak pernah kayak duga ya, nggak pernah expect. Tapi kamu casting disuruh, terus ya udah tiba-tiba lolos. What the hell? Ya. Enak banget ya nasib mereka ini ya, yang nggak mau malah lolos gitu. Gua ya Allah 1 tahun casting nggak pernah lolos, tolong itu PH. Tapi nggak apa-apa, itu masa lalu gue. Surem emang masa lalu gue. Oke, jadi abis itu lu lolos film itu. Nah abis itu nextnya lu ada main film lagi kah atau series kah atau apa? Ada main film lagi, tapi setelah itu sebenarnya aku break dari syuting. Soalnya itu film Antologi Rasa lumayan lama prosesnya. Kayak setahun lebih gitu ada kali ya. Soalnya dengan coaching dan produser kita he's a perfectionist, jadi dia pengen yang terbaik gitu kan. Jadi kita preparationnya lama, ada retake juga, dan pokoknya prosesnya lama dan attention to detailnya ini maksudnya on banget gitu. So lama prosesnya, jadi aku stop syuting lama juga sih kayaknya. Berapa bulan aku stop, aku gak mau ngambil job sama sekali. Terus syuting film horor yang tadi aku cerita, ada yang kesurupan itu. Terus abis itu aku break 2 tahun. Tapi break 2 tahun itu ketika masa pandemik ya jatuhnya ya? Nggak juga? Ya masa pandemi. Masa pandemi juga. Terus akhirnya lu memutuskan pindah ke Bali. Kenapa pindah ke Bali? Nah, gue pengen tahu aja alasan tiap orang beda-beda. Gitu. Karena pasti sekarang kalau misalnya kita lihat banyak selebriti yang emang tinggal di Jakarta akhirnya memutuskan untuk menetap di Bali gitu. Pasti alasannya beda-beda. Kayak gue nih ke Bali. Fat ke Bali, ayo boleh, ngapain? Ngeliat pantai, udah gitu doang kalau gue. Gue ketawa, ya bener lah liat pantai. Ya. Sebenarnya sih gue gak ada niat pindah ke Bali ya. Cuman pas itu gue lagi stres banget aja. Terus nyokap gue ngajak gue ke Bali sebulan doang tuh seharusnya. Sebulan refreshing lah bla 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 bla. Ya udah gue kesana. Nggak pulang hampir setahun. Kebablasan di Bali. Udah deh. Saya pindah ke sana. Happy ya? Ya, happy. Sure. Malu. Kok malu sih? Dia gemes banget ya. Diajak ngobrol malu. Biasanya lebih minum dulu. Mumpung belum ada iklan, boleh minum di sini. Okay. Aman. Air putih guys, biar sehat. Enak kan air putihnya? Enak banget. Mau relax ya? Ya, relax. Itu kalorinya 0 tuh. Ya. It's good diet water. Sorry. I'm so shy right now. Okay. Ready? Oh ini your first ya untuk podcast ya? First experience. Lucu sih bintang tamu yang berusaha talkative tapi dia ketawa sendiri. Sebenarnya lu mau ngejawab tapi jawaban lu udah di sini jadi lu ketawa sendiri ya? Iya. Gue udah ngerasa tuh. Sebelum dia jawab dia udah ketawa karena dia pengen ngomong tapi dia ketawa duluan. It's okay. Kita ngomongin masalah film nih.
Tadi kan lu bilang lu suka juga ya film. Dan gue juga tahu lu mencoba juga untuk di belakang layar. Tapi waktu pas di belakang layar itu adalah mengisi kekosongan lu waktu lu gak syuting-syuting film itu. Waktu pas lu tinggal di Bali. 2 tahun. Dan lu lebih suka mana sih? Lu lebih suka di belakang layar atau di depan kamera? Beda banget sih. Maksudnya gue suka banget di belakang kamera. Lebih suka di belakang kamera. Cuman lebih repot. Gimana sih ya lu juga harus jadi kayak everything all at once gitu. Jadi kayak lu jadi produsernya, lu jadi direkturnya, lu jadi pokoknya untuk ngumpulin like kru gitu pusing kan. Tapi kalau lu jadi pemain ya lu tinggal ke tempat reading, lu tinggal ke set dan semuanya udah diurus aja. Kalau lu mau kayak jadi director with no experience, no anything agak susah. Soalnya gue juga untungnya pas gue ngedirect ada temen gue namanya Duta, dia yang jadi produsernya, dia yang nolongin gue dan dia apa sih namanya Ngebimbing. Menyediain. Oh, menyediakan. Oh my god, betul. Pelan. It's okay. Mau Inggris, menyediakan. With English, it's okay. She provided. Oke, aman. Lanjut. Oh, itu arti bahasa Inggrisnya menyediakan. Oke. Kok ribet ya bahasa Inggrisnya? Oke, lanjut terus. Dia yang provide kru dan segalanya dan technicalitiesnya. Untung banget ada dia. Soalnya kalau nggak ada dia pasti aku nggak bakal mencoba jadi director gitu. Mencoba directing maksudnya. Oke, kesulitan apa nih ketika lo berarti kan lu fokus aja deh di directing. Ada kesulitan gak sih? Kayak itu kan maksudnya walaupun lu suka tapi itu dunia baru kan buat lu. Ya. Waktu itu bikin film pendek ya? Ya. Ada keribetan gak jadi director? Cuman proses sebelum syutingnya aja sih sebenarnya. Tapi pas udah syuting kayak seru banget gitu. Gue udah kayak ngelupain semua yang perjuangan susah itu. Gue langsung kayak okay, I can't believe we're shooting a film now. Okay, let's shoot it gitu. Kayak seru banget. Jadi kalau gue ditanya lebih suka acting apa directing, mungkin gue bisa bilang lebih ke directing kali ya. Tapi gue perlu coba lagi sih, maksudnya. Tapi itu ribet, maksudnya ribet banget. Kalau ini ada kan produser tuh 2 orang bisa dibantu. Ya tapi film-film gue ya gitu. Apa film-film apa? Boleh kasih cerita sedikit dong. Lu bikin film apa sih waktu itu? Soalnya waktu pas gue liat posternya itu keren banget sih. Jujur itu keren banget posternya. Thank you. It's by Bagus. Bagus juga yang ini. Yang buat bagus juga nih. Yang bikin poster film pendek lu bagus. Iya. Yang bikin poster film 613 bagus juga nih. Bagus juga. Bagus ya jadinya. Bagus banget sih, bagus. Nanti orang kita undang ke sini. Itu filmnya tentang apa kalau boleh tahu? Soal seorang remaja yang kehilangan ibunya dan dia lost in nostalgia gitu. Jadi dia benar-benar mourning the loss of ibunya ini. Dan itu sebenarnya filmnya lebih ke metaforikal gitu sih. Metafor soal grief dan loss. Ya, it's gitu. Tapi maksudnya itu film sebenarnya nggak ada yang nonton sebenarnya film itu. Seharusnya private untuk aku. Oh, itu emang lu bikin karya untuk gue belajar aja gitu, biar gue tahu oke, directing tuh kayak gini, oke gue bisa belajar dari kesalahan gue tuh di sini, kekurangan gue di sini gitu. Tapi ya sama produsernya ditaruh, which is okay, it's fine, nggak apa-apa dibikin public. Dan gue akhirnya kayak ya udah nggak apa-apa, biar orang-orang juga bisa ngasih input, input mereka. Oke, sebenarnya kalau misalnya dari genre sendiri, lu pribadi sebagai, kita ngomongin lu pribadi sebagai penonton atau penikmat film gitu ya. Lu tuh sebenarnya kalau nonton film tuh lebih suka genre yang kayak gimana sih? Kalau gua kan udah jelas ya, dengan tampang gua gini, tahu dong film kesukaan gua? Horror? No. Thriller? Drama dong. Oh, drama. Oke. Okay. Yang ke bioskop gua bawa tisu sendiri. Ya action dong. Oh, action. Oke. Gimana sih? Serius banget. Aku kira horor. Muka gue horor banget ya? Gue baru bukan gitu.
Oke. Caca tuh sebenarnya suka genre film apa sih? Kalau misalnya lu penikmat film, lu suka genre yang kayak gimana? Suka yang true crime, gitu-gitu, yang misteri atau enggak thriller juga aku suka, drama juga suka sih, kayak film-film sedih gitu gue suka. I don't know, anything really, tapi kayaknya true crime yang soal kayak pembunuhan atau misteri gitu, kayaknya gue paling suka yang itu. Berarti kamu kelahiran berapa ya waktu itu ya? Enggak, soalnya dulu tuh ada namanya Misteri Gunung Berapi. Yang gitu. Kamu nonton juga nggak? No, I didn't watch it. No, oh nggak tahu ya? Itu legend loh. Itu legend loh. Kaget Gus. Kaget. Sebentar. Coba itu dibuka dikit. Aman audio? Nggak, maksudnya itu kan Misteri Gunung Berapi itu legend loh. Maksudnya kan tadi kan Karissa bilang bahwa dia suka nonton film misteri gitu. Aku pikir, ya aku lupa kamu kayaknya nggak nonton tahun itu ya. No, I didn't. Ya oke. I'll take a look. I don't know. Iya, lu harus lihat itu menurut gue legend sih. Sinetron sih jatuhnya, sinetron film laga. Cuman menemani masa kecil gue lah dulu. Gitu. Okay. Nah, akhirnya nih untuk mengeksplor skill acting lu, apa aja yang lu lakuin selain lu ada acting coach dari si project film si Antologi Rasa itu waktu itu? Selain itu, ya gue belajar dari banyak film, gue belajar dari banyak orang. Apa? Selain itu gue mungkin ada teman gitu, siapa gitu yang sekarang juga namanya lagi naik, siapa? Jerome siapa gitu? Atau mungkin belajar mungkin atau gimana? Ya, belajar banyak dari Jerome juga, dari teman-teman kayak Lutesha, Chico, siapa lagi ya pas itu. Nah jadi pas gue ngedirect gue juga belajar, belajar kayak oke, actorsnya kan itu pas yang short movie gue namanya ada si Amanda Karina sama si Theo Sappel. Nah mereka tuh nggak pernah acting, jadi mereka tuh belum pernah acting, dan di situ challenge banget untuk gue kayak oke, gimana nih ngedirect mereka supaya mereka ekspresinya dapat atau gimana gitu kan. Dan gue dari mereka tuh belajar banyak banget dari ngedirect. Sebenarnya gue belajar acting juga, soalnya gue belajar kayak oke, dari sisi lain gitu loh, dari mata di belakang monitor gitu lah. Jadi ya kayak itu menolong gue banget untuk acting dan mendapat sudut pandang dari aktorsnya gitu. Justru karena lu di belakang layar akhirnya lu jadi lebih mengerti bagaimana berakting ya, seperti itu jatuhnya ya. Yeah, I guess so. Yeah, it helped a lot. Oke, kalau misalnya selama ini lu kan udah mainin tadi film horor pernah tuh ya. Terus film Antologi Rasa tuh masuknya drama ya. Drama, terus udah gitu kalau nggak salah juga lu ada film baru juga bentar lagi tayang. Oh iya, kayaknya. Ada berapa project nih ke depannya? Soalnya gue lihat setelah syuting bareng sama Pak Rahul kemarin tuh kayak banyak banget di syutingnya sekarang nih. Udah comeback banget ya? I hope so. I don't know, I'm trying man. It's hard, I'm trying ya. Kayak lagi pengen coba-coba aja sih. Tapi udah siap balik lagi ke Jakarta? Ya. Aku lagi kayak say yes ke jobs aja sih. Biasanya manajer gue tuh udah, wah gue kasihan banget sih sama manajer gue, sumpah. Kayak gue hiatus. Ada COD tapi ada yang base di Jakarta yang lebih handle film. Oke. Namanya Cynthia, I love you Cynthia, I'm so sorry. Dia tuh pusing banget sama gue, soalnya gue 2 tahun gak ngambil job. Gue setiap kali dikasih job dong. Ya dia kayak, lu gimana sih, lu mau, what do you wanna do gitu loh. Soalnya bingung, masih bingung, gue gak mau acting, gue gak mau apa. Terus akhirnya pas gue bilang yes, dia kayak, serius main lagi film. Iya, yaudah kalau ada job bilang aja iya gitu. Akhirnya ya? Iya. Berarti dalam tahun ini kira-kira ada berapa nih yang udah project yang lu kerjain nih? Setelah lu comeback. Jatuhnya lu comeback tahun ini ya? Iya, tahun ini. Tahun ini udah ada berapa project yang sudah lu jalanin, sedang dijalankan, dan sudah selesai dijalankan? 2 udah kelar, dijalanin, terus paling nanti ada 2 apa 3 lagi yang lagi di planning. Ya 1 udah lock fix. Yang 2 lagi ini aku masih kind of nggak tahu deh, belum lock. Belum lock karena dari kamunya belum. Yang 1 dari akunya, yang 1 dari PH-nya.
Oke. Berarti sekarang kerjaan udah ready ya di depan ya. Ya. Tapi dari karakter-karakter yang selama ini udah lu jalanin ya, dari yang udah pernah lu dapetin di setiap film lu dan next projectnya mungkin lu juga udah baca skenario dan segala macem. Sebenarnya karakter apa sih yang menurut lu paling sulit untuk lu lakuin selama lu berkarir? Gue belum ada banyak sih ya. Maksudnya I haven't done a lot of movies. Cuman yang paling susah paling yang terakhir gue syuting itu yang ini film komedi. Dan gue karakternya di situ menye-menye banget yang pakai floral dress dan super ya girly nggak apa-apa. Cuman ini yang kayak menye-menye banget gitu yang kayak mas tolongin aku tuh gitu-gitu kayak Gimana coba? nah I'm not doing it but it's so like. Tapi itu udah selesai syuting? Udah itu untuk gue susah soalnya kayak gue takut banget nggak bakal keluar pas syuting gitu kan soalnya pas reading gue aja kayak aduh oke, yaudah belum lepas acting coachnya juga kayak worried banget kayak khawatir gitu kayak ini Karissa bisa nggak ya gitu semoga sih pas filmnya keluar oke aja hopefully ya gue nggak tahu nih cuman itu gue struggle di situ loh dan komedi gue belum pernah syuting komedi kan gue pernah dia ajak OVJ dan itu kayak childhood dream gue banget diajak jadi tamu di OVJ kan. OVJ. Oh my god. Terus di situ gue kakunya minta ampun ini aja. Kebayang kan kayak gue orangnya kan kaku yang kayak awkward gitu. Wah gue diajak OVJ mati aja. Terus apa yang lo lakuin waktu itu? I don't know, gue gak ngerti jokesnya. Padahal gue dari kecil nonton tapi jadi gue harus kayak pura-pura ketawa. Padahal kayak gue saking nervousnya. Gue kayak ini tuh sebenarnya dari kecil gue pengen banget kayak jadi a part of OVJ gitu. Saya gue nonton sama mbak gue dulu dari kecil. Terus tiba-tiba disuruh jadi tamu. Wah, seneng banget kan? Ya jadi takut gitu loh kayak aduh gue gimana ya? Takut? Karena pas gue langsung kayak on stage gitu gue langsung ngeblank full. Tapi bukan ada skripnya juga ya? Nggak ada sih, kayak paling kayak lebih ke improv. Dan gue nggak bisa improv, apalagi komedi Indonesia. No, nggak bisa. Tapi gini, lu nonton OVJ dan lu suka banget sama itu acara. Lu ketawa? Gue ketawa. Lu ngerti jokesnya? Iya, lebih ke slapstick komedinya gue ketawa yang Sule jatuh-jatuh lah apalah kayak gue paham gue suka ya slapstick komedi gimana sih? Like it's universal tapi di saat gue disuruh di situ, pas lu di situ, gue kayak anjir mati aja sih gue. Dan gue masih inget top lip gue tuh apa? Bibir atas gue tuh nggak bisa stop gemeter. Gue baru tahu bisa gemeter top lip. Di situ gue kayak aduh, this is such an honor dan gue grateful banget dan gue aja bingung kayak anjir gue siapa sih kayak gue pas di situ gue belum main film. Oh sama sekali masih modeling doang. Oke. Gue aja bingung kayak gue ngapain diajak kan banyak banget yang bisa diajak gitu loh ngapain gue diajak nggak bisa bahasa Indonesia terus nggak paham ini aduh gitu. Ya. Ini jatuhnya kayak pengalaman buruk lu nggak sih sebagai public figure jatuhnya? No because bukan buruk sih cuman lebih ke learning kali ya. Oke. Tapi ya, wah gue cuman I'm a super awkward person apalagi pas itu gue kayak bukan buruk sih gue grateful cuman ya oke, it was a bad experience ya, Oke. buruk. Selain itu deh selain itu misalnya di luar dari itu lu pernah ada pengalaman lagi nggak sih kayak lu sebagai public figure sekarang pengalaman buruk gitu apapun itu? Paling kalau kayak ngelihat komen di sosial media soal cara gue ngomong. Kenapa dengan cara ngomong ada yang salah? Belibet, nggak fasih. Dan itu emang salah gue sih dari kecil. Jadi gue di bubble international school kid. Gue paham itu kayak gue tahu dari kecil gue nggak pernah ngomong bahasa Indonesia sama orang tua, bahasa Inggris terus di rumah. Dan gue seharusnya belajar gitu loh, gue seharusnya di-push untuk belajar bahasa Indonesia. Gue gak nyalain banyak gue ya, enggak. Cuman, dan gue belajar bahasa Indonesia tuh bukan cuman dari pas main film itu, tapi gue belajar dari lingkungan gue pas gue pacaran sama Matthew. Jadi kayak ya orang Jaksel gimana sih ngomongnya? Quote unquote Jaksel, whatever. Kayak, yeah. Which is like, like
kayak gini, like this, kayak this. So I don't, fuck am I saying, bro? I don't know. Kenapa sih ini lucu banget? Boleh minum dulu. Biar slow, minum dulu. I'm so nervous right now. What's wrong with me? Oke, kalau misalnya sekarang kan berarti lu udah mulai kesibukan, lu udah balik lagi ke dunia entertain, ya kan? Terus juga lu juga punya cita-cita untuk bisa eksis juga di belakang layar gitu. Selain itu, apalagi nih yang lu lakuin terus sama cara nge-manage waktu lu nih? Apalagi sekarang kan lu masih belum tahu nih, walaupun lu tadi udah bilang kayak gue bakal balik Jakarta. Nah, nge-balance atau memanage kehidupan lu sama pekerjaan lu yang mana lu stay di Bali, kerjaan lu di Jakarta tuh gimana, men? Itu dia belum gue cari balance-nya. Jadi untuk sekarang, untuk sementara tuh nggak ada balance sama sekali, hitam putih banget. Jadi kayak gue kalau di Bali bener-bener nganggur, nggak ada kerjaan, nggak ada apa. Gue kalau di Jakarta kerja langsung full on kerja gitu loh. Jadi belum ada balance-nya. Jadi gue belum dapet middle ground-nya gitu loh. Jadi gue masih cari sih sebenarnya. Tapi orang tua di Jakarta kan? Orang tua di Jakarta. Cuman terus udah selama ini lu 2 tahun ya jatuhnya di Bali ya? setahun. Orang tua nggak nanyain, Ca nggak pulang? Oh nanya setiap hari mereka. Terus alasan lu? Gak mau, bodo amat, gue udah 24. Oke. No, I'm kidding. No, I'm like, I'm 24. Gue udah ngomong sama mereka kayak gue udah 24 nih. Kayak gue pengen tinggal sendiri. Soalnya gue semenjak umur berapa ya? 21 gue udah gak tinggal bareng keluarga gue. 21 apa 22 ya? 21 deh kayaknya. Sampai akhirnya lu ke Bali bareng nyokap lu sebulan itu? Ya. Sebenarnya dibalik alasan lu off dari dunia entertainment tuh apa sih kalau bisa boleh tahu? Yang real ya? I was so depressed and anxious. And I hated everything. Because karena gue anxiety. Gue gak mau depan layar aja kayak. Gimana ya? Depan kamera tuh kayak gue bisa nih. Gue gak mau ngomong film apa. Cuman gue pernah setiap pagi gue bangun gue nangis, gue gak mau syuting, gue bener-bener nangis. Dan gue tuh kayak disuruh adegan nangis tuh gampang banget karena gue senggak mau itu di set, di depan kamera gue gak mau. Jadi gue bener-bener kayak disuruh nangis gampang, tapi gue tuh nangisnya bukan gara-gara karakter gue sedih atau apa, tapi kayak gue pengen pulang gitu loh. Kayak di sini boleh swearing gak sih? Gak boleh. Gak apa-apa, nanti bisa di blip. I was like, I want to go home now. I don't want to shoot anymore. Gak mau syuting, gue gak mau. Jadi gue nangis, udah gampang banget adegan nangis. Pertanyaannya sedikit ya, bukan film gue kan? Bukan, sumpah bukan. Waduh, gue pikir gitu. Enggak. Dan Nggak, ini soalnya, gue gak bullshit, sorry. Gue, ya. Ya. Oke, lu tadi sempat bilang akhirnya gue baru tahu nih ternyata gara-gara lu anxiety apa dan segala macemnya, kekhawatiran yang terlalu segala macem. Sebenarnya ada masalah gak sih dengan mental health lu kayak gitu? Lu ngerasa gak sih? Yeah, of course, for sure. Nggak, soalnya gue jujur terserah deh orang mau nyerang gue atau bagaimana. Gue jujur, gue nggak paham yang masalah mental health sejujurnya. Gue juga akhirnya belajar sekarang. Kenapa gue belajar? Karena gue banyak nemuin kejadian-kejadian itu bukan dari manusia yang masih hidup. Well, gue punya program namanya DMS dan gue akhirnya ketemu sama sosok-sosok seperti itu. Nah, akhirnya gue pikir, emang ada ya mental health apa segala macem. Akhirnya gue belajar. Ketika gue belajar, anak-anak zaman sekarang tuh gampang banget. Guys, gue kayak bipolar deh. You know, like di Jakarta Selatan banyak banget kan yang kayak oh my god, oh crazy gitu kayak yeah. Jadi kayak itu bener gak sih bercanda? Ada gak sih atau cuman tren? Ya, Tapi ketika gue tanya, lu bisa se-stress itu? Iya. Dan lu ngerasa itu lu punya problem dengan itu? Karena gue udah didiagnose, gue udah ke terapis, gue ke psikiatris, gue udah kayak dari gue umur berapa ya, gue udah ke terapis gitu loh. Soalnya ya gue
gue open banget nih di social media soal mental health gue. Gue open. Dan mungkin gue sekarang sama teman-teman gue, these fake ass friends, let's say ya, kayak oh ya she's super gloomy, dia depresi, dia full of problems, dia lots of baggage, apa gimana. Tapi gue kayak bodo amat, soalnya kayak gimana ya, kayak oke, gue punya masalah ini dan gue berani untuk ngomong soal masalah ini karena mungkin somewhere out there ada orang yang juga punya masalah yang sama tapi nggak berani speak up gitu loh. Jadi kayak bisa aja mereka yang nggak tahu, gue nggak tahu ya, I'm not like that influential, like I don't have a lot of fucking followers, cuman kayak siapa tahu satu orang aja gitu yang bisa ngeliat terus kayak gue juga nih, kayak apa gue check up ya atau apa gimana, atau gak, yang penting mereka juga merasa mereka tuh nggak sendiri gitu, at least satu orang aja udah. Wow. But ya kalau untuk yang anak-anak Jaksel yang whatever ya, okay babes, get diagnosed, maybe try it out, you know. Gak mahal sih emang terapis, anjir 2 juta sejam, malas banget. Oh ya? Bisnis yang menguntungkan ya. True. Tapi ya emang harus bener sih, maksudnya gue juga akhirnya tahu bahwa ketika lu memang ngerasa lu punya kayak gitu, jangan pernah malu untuk datang berobat sih sebenarnya, dibandingkan lu kayak ngomong gue ini loh gitu. Tapi kayaknya nggak, kayak hidup mereka fine aja tuh gitu. Yeah, but you never know. Ya, Tahu oke. kan. Soalnya, ya, I'm gonna say this. I love my life. I love it. Kayak gue sayang banget sama keluarga gue sayang banget sama teman-teman gue. Tapi gue aja bisa stres gara-gara nothing gitu loh. Bisa aja chemical imbalance. Gitu loh. Kan soalnya mental health is physical health juga, maksud gue. Oke. Itu bisa dari kimia di otak lo gitu loh. Sampai seserius itu berarti ya, Cak? Yeah, of course. Sorry, lu ada konsumsi obat juga? Dulu sempet Prozac namanya, antidepressant. Tapi gue udah stop. Soalnya itu bukan cuma mengganti dan menolong depresi gue, tapi itu juga gimana ya? Mungkin gue salahnya di situ, gue obatnya kebanyakan. Maksudnya yang dikasih psikiater. Dan gue nggak komplain, gue nggak gue cuman oke. Soalnya gue nggak tahu kan pas itu, maksudnya kayak gue nggak tahu, jadi ini obatnya kebanyakan, dosisnya ketinggian, gue nggak tahu gitu, dan ternyata emang ketinggian dosisnya. Jadi gue jadi orang yang beda banget gitu loh. Jadi kayak gue tuh empati gue kecil banget. Motivasi gue tinggi banget pas gue minum obat itu. Depresi gue bukannya 1000% gone, gue jadi happy banget. Gue happy banget ya. Gue jadi beda. Gue jujur gue jadi beda banget. In a good way, tapi juga in a really bad way. Gue kayak it's so complicated dan panjang banget sih. Cuman kalau emang kalian kayak pengen ke dokter atau gimana, ya make sure lu tahu dosisnya dan segalanya gitu. Jadi jangan gimana ya. Soalnya sampai itu dokternya pun harus yang kompeten ya. Iya, harus kompeten banget. Dan itu gue seharusnya kayak stop medikasi gue. Tapi gue nggak stop karena kalau stop itu lu dapat withdrawal gitu kan. Jadi rasanya tuh kayak wah gak enak banget, lu kayak mau mati. Jadi obat gue habis. Buat gue habis. Dokter gue tuh jauh banget. Di mana ya pas itu? Gue lupa. Pokoknya jauh banget, kayak 2 jam dari rumah gue lah. Itu number one bad thing is gue pilih dokter yang jauh banget. Kedua, mau beli obatnya kalau habis tuh susah banget gitu. Soalnya nggak ada di mana-mana, di apotek itu susah. Harus gitu. pakai resep juga. Harus pakai resep pasti. Nah, tiba-tiba habis. Kayak gue nggak nge-track, obat gue habis gitu. Wah, di situ gue mau balik ke sana, gue mau booking appointment aja susah banget gitu. Nah, di situ gue keringet dingin, nggak bisa keluar kamar, keringet dingin. Wah, gue sakit banget, hati gue my chest berat banget, dada gue nggak bisa tidur. Kayak apa ya rasanya, gue nggak tahu. Gak enak banget pokoknya, withdrawal tuh kayak worst experience of my life, honestly, withdrawal. Kalau obat habis dan gak dilanjutin tuh parah banget. Jadi pas gue stop obat ini lagi, tapi gue bikin decision untuk stop, itu parah lagi kan. Maksudnya yang kayak jatuh lagi lu. Gue jatuh banget. Tapi untungnya di situ ada teman-teman gue pas gue di Bali. So ada orang tua gue juga. Tapi pas gue drop kemarin itu gue beneran sendirian gitu di rumah.
paling ada mbak ya ada mbak, tapi itu sendirian gue di kamar 2 hari nggak bisa ngapa-ngapain, sampai gue telepon dokter, gue telepon sampai gue telepon hospitalnya dan bla bla, itu gue nggak ada respons untuk 2 hari, gue nggak ada respons, gue kayak gitu 2 hari di kamar nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngomong, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa ke toilet aja nggak bisa, gue nggak bisa berdiri, deg-degan sampai kayak mau meledak gitu loh di sini di dada. Gak enak banget ya. Tapi gimana caranya lu bisa akhirnya selain lo decision tadi ya untuk memutuskan bahwa oke, gue gak akan lanjutin obatnya, dan sekarang lu udah gak pernah begitu lagi kah, atau masih suka tapi lu bisa mengatasinya atau gimana ya? Mungkin ada tipsnya mungkin? Gue masih medikasi tapi gak se-strong itu gue medikasi. Dosisnya disesuaikan berarti? Dosisnya gue jadi dari kemarin berapa ya? Dulu gue bisa 5 obat, 5 lebih enggak. 3 obat beda dalam 1 hari. Dan itu 1, 2, 3 5 pil lah. 5 pil sehari. Wow. 50 itu banyak kan? Banyak banget. Itu banyak. Jadi kayak sekarang gue cuman 1. Dan itu untuk anxiety gue. Soalnya anxiety gue emang parah banget. Emang sampai kayak tremor gitu nih gue. Ini mulai tremor. Tremor. Ini kenapa nih? Ada kekhawatiran apa? Gak tau emang. Sekarang yang ada di otak lo apa sekarang? I'm scared I'm saying something wrong. I'm scared. I don't know. Kayak gue takut gue ngomong yang salah aja sih. Oh, it's okay, bisa disensor kok. Aman. Yeah. But it's fine, like it's the honest truth. Iya, yeah. So, Gue setuju. it's fine. Yeah. Gue mau banget tapi dicap kayak, wah ini cewek depresi banget, ini cewek rusak bla bla bla, kayak soalnya gue udah dicap gitu sebenarnya sama kayak Netizen. orang di sekitar gue. Kayak terus dibikin jokes gitu, gue males banget sih kayak. Nah, dan ini bukan temen deket gue ya, ini kayak orang-orang yang gue pernah ketemu lah, kenal in real life, dan mereka kayak wah tuh cewek rusak banget ya, dia depresi banget. Terus kenapa lo harus peduli? Because I don't know, cause ya itu cycle sih, kayak gue cemas gara-gara orang lain juga, jadi what they think of me, jadi gue jatuhnya lebih ke social anxiety juga. Social anxiety gue parah banget, makanya gue masih perlu tuh obat untuk bekerja, untuk bersosialisasi dengan everyone, biar ya. Sorry. Mau nambah minum lagi? It's okay, thank you. Masih banyak? Cool. Ya enggak, maksudnya justru jujur ya, maksudnya aku jadi paham sih sekarang mengenai mental health tuh ternyata real. Ya. Bukannya gue orang yang antipati apa kayak gimana ya, mungkin di lingkungan gue nggak ada yang seperti itu. Dan baru setahun terakhir ini nih, gue sering ketemu sama yang begitu sosok ya. Nah yang realnya sekarang yang lu ceritain ini kayak wow, ternyata even tadi lu ngomong walaupun lu nggak ada yang lu pikirin tapi lu bisa anxiety gitu. Ya. Dan nyokap tahu itu ya, nyokap yang pertama kali nganter ke dokter. Bukan. Ada teman baik aku yang nganter. Keluarga tapi tahu. Keluarga akhirnya tahu. Soalnya ya aku dulu terapis kan, tapi kan psikiatris baru, nggak pernah minum obat dulu. Makasih. Dulu nggak pernah psikiatris, kan beda tuh terapis psikiatris. Terapis nggak bisa ngasih obat, psikiatris bisa. Depresi sama kecemasan aku tambah parahnya. Akhirnya teman baik aku bilang, yaudah nih aku anterin kamu, kita ke dokter aja. Dia udah research dokter paling bagus sebenarnya ya. Tapi jauh ya. Jauh. Dia sebenarnya dokternya bagus, cuman gue seharusnya sadar kalau ini tuh emang kebanyakan untuk badan gue gitu. Dan itu lu masih muda banget ya. Not that, yang maksudnya kayak ini baru, ini setengah 2 tahun, no, setahun setengah yang lalu. Setahun setengah yang lalu. Setahun setengah apa 2 tahun yang lalu. Ya. Sekarang lu ngerasain anxiety gak? Di outframe bareng gue? No, not really. Atau kita mau bercandaan kayak OVJ gitu? No. Masak air biar matang. Lo jawab dong. Cakep gitu. Cakep. Gak bisa.
Oke, sedikit intermezzo aja nih. Kan gue ngelihat di sosial media ya, terus juga gue ngelihat lu secara pribadi gitu. Sebenarnya kalau misalnya secara pribadi tuh gue tertarik sih kayak lu menato diri lu dengan tato-tato yang gue nyampe detik ini belum tahu sih gambar apa aja itu karena gue nggak merhatiin juga gitu. Tapi cool, gue suka sih. Thank you. Emang dari dulu suka tato atau apa nih yang ngebuat lu? Karena gue tahu kan Axel juga tatoan ya. Apakah ada influence dari someone atau emang gue suka gitu atau gimana ya? Emang suka aja sih. Dari dulu emang suka. Terus karena gue kira gue bakal nggak depan kamera lagi, gue kayak wah yaudah gue tatoan aja. Gue udah pindah ke Bali, gue jadi direktur aja, bla bla bla. Udah tuh gue nato banyak. Tahunya balik lagi. Jadi ribet kalau mau syuting ya? Iya, orang make upnya sih kasihan sama wardrobe. Tapi ya mau gimana. Paling banyak di bagian mana sih? Tangan kiri. Itu baru lagi ya? Enggak, ini udah lama. Tangan kiri paling banyak. Oke. Dan macam-macam gambarnya? Macam-macam, ada kata-kata juga, ada gambar-gambar. Jadi kayak setiap gambar tuh biasanya kayak apa ya? Stamp apa yang namanya? Stempel. Ya stempel untuk apa ya? Sesuatu hal di hidup lo. Iya itu. That it's a pinpoint in my life that happened to me yang gue kayak oke, gue pengen jadiin tato. Gue pengen bikin tato sekarang untuk this point in my life gitu. Ya, gue sering banget sih kayak aduh pengen banget tato. Gue sebenarnya pengen banget full body gue tato sih, jujur. Tapi kayak gue pengen banget tapi gue harus stop diri gue sendiri sih untuk full body tato. Gue pas sebelum mau balik ke syuting, gue pengen belakang gue tato full gitu kan. Tapi gue gak jadi karena gue kayak aduh kayaknya gue mau balik lagi syuting deh. Nanti kalau ada scene-scene ya siapa tahu kan. Iya. Kayaknya gue gak usah nambah deh, gue stop aja. Jadi gue stop tato. Oke. Ya. Tato pertama lu apa? Ada di sebelah ribcage gue bulan kecil gitu. Bulan? Gambar bulan. Gambar bulan kecil. Like a crescent moon gitu. Tato terakhir? Tato terakhir nggak tahu gue sumpah lupa. Saking banyak ya? Gak sebanyak itu sih. Oke, tato yang paling lu suka deh. Tato yang paling lu suka. Yang gue paling suka ada di kaki kiri gue. Agak gede sih. Di apa? Calf gue. Side of calf. Itu gambar apa tuh? Itu gambar kayak dewa gitu. Bukan dewa sih sebenarnya, reference fotonya tuh 1,000-year-old Chinese dance. Jadi ada perempuan terus dia ada tangannya kayak banyak gitu. Gimana ya? Iya gue tahu. Ya itulah. Yang dancing itu loh ya kan. Oh, yang dancing. Yang joget Chinese traditional dance. It's really beautiful. And ya gue dapet yang mereka itu. Rame-rame. Iya itu. Terus tangannya jadi banyak kalau dilihat dari depan tuh kayak satu orang. Exactly that one. Yeah, I really like that. Itu kenapa? Kenapa lu memilih tato itu? Apa pinpoint lu di tato yang paling lu suka itu? Oh enggak, yang itu gue iseng aja. Tapi gede banget. Aduh, kalau nggak salah juga lu hobi ngelukis abstrak ya? Oh ya dulu. Sekarang masih? Sekarang gue mager banget orangnya. Jadi gue udah jarang banget ngelukis. Tapi I used to love it so much untuk expression. Tapi sekarang gue lagi kayak lagi nggak dulu melukis gitu ya. Oke, ada pertanyaan tambahan nih dari netizen nih. Tipe cowok Karissa itu yang kayak gimana sih katanya gitu? Dari @Ridwan Khoirul katanya. Tipe cowok. Gue pribadi sih mungkin ini boring ya answernya, tapi gue nggak ada tipe sih. Yang penting, aduh ini lame banget. Tapi yang penting baik, lucu, kalau bisa tinggi. Kenapa ketawa? Baik. Gue masuk gak kriteria baik? Iya dong, pasti. Gue lucu gak? Ya. Tapi gue gak tinggi ya? Masuk. Masih masuk ya? Masuk. Oke. Lu pernah cinlok gak sih di lokasi syuting?
Gue nanya karena udah slow nih minum air putih, jadi kayak lebih enak aja gitu nanya straightforward gitu. Ini orang yang megang materi gue lagi main sama anak nih. Gue gak tahu pertanyaan berikutnya apa. Oke. Ini termasuk kayaknya enggak termasuk cinlok deh. Enggak, kalau gitu enggak. Enggak ya? Nope. Sama siapa emang? Itu rahasia sih. Rahasia. Berarti kita gak boleh tahu ya mantan-mantan lu tahu siapa gitu. Excel tadi kan udah disebut. Oh ya, ya maksudnya kalau mantan serius ya itu gue di Instagram lumayan public dulunya sih. Oh ya? Kalau di Facebook tuh relationship with gitu ya? Oh enggak. Lu nulis juga di Instagram kayak gitu? Enggak. Cuman ya paling posting foto bareng. Tapi sekarang gue lebih private sih kalau soal pacar gitu. Oke, berarti sekarang lagi single apa double atau triple? Lagi single. Single. Ready to mingle? No, just single, not just ready to mingle. Oke, sekarang kita akan masuk di segmen 6.13. Sar. Sar. Are you ready, Karissa? Let's go. Oke. Ini 6 pertanyaan yang positif dulu. Lu suka positif atau negatif dulu nih? Positif dulu aja. Positif dulu. Pertama, apa proyek terbaru yang ngebuat lu bahagia dan kenapa proyek ini bikin lu senang? Proyek terbaru. Ya. Apa proyek terbaru yang membuat lu bahagia dan kenapa proyek ini begitu membuat lu senang? Ini any project kan maksudnya? Any project. Any project. Terakhir syuting musik video. Titi DJ ya? Ya. Cool. Itu seru banget syutingnya. Gue lagi galau tuh hari itu, pas banget dan lagu dia galau. Lagu galau. Jadi ngena lah. Sebentar lu single tapi kenapa galau ya? Kan bisa deket sama ya. Dekat. Sekarang lagi dekat berarti? Enggak. Udah enggak? Oh galaunya udah lewat ya? Enggak sih. Masih. Jarang loh ada orang yang jujur. Gue suka loh orang jujur. Suka gue, jarang orang jujur. Jujur tuh mahal sekarang. Ya kan yang murah tuh jujur kacang ijo, jujur ayam itu murah. Ketawa tapi Karissa. Paham kan? Oke, next. Sebutkan 6 hal favorit di dunia ini. Anything. Musik, anjing, air putih, sama film, sama orang tua, keluarga. Boring ya? Enggak kok, itu penting. Dan favorit lagi. Oke, next. Apa prestasi lo yang paling lo banggakan? Apa ya? Mungkin film pertama yang gue acting. Soalnya yang kayak gue jelasin tadi itu susah banget. Tapi gue bisa make through it gitu. Jadi itu mungkin gue kurang bangga dengan diri gue sendiri di film itu. Dan gue tahu bisa better. Cuman itu perjuangan yang bikin gue realize kalau gue tuh suka banget sama film. Dan gue suka banget sama acting. Itu yang ngeluncurin gue ke dalam film, di dalam dunia film. Jadi gue paling bangga dengan itu. Oke, nice. Next, goals apa yang pengen banget lo realisasikan? Gue pengen banget punya PH sendiri, PH film sendiri, atau enggak gue ngedirect film dan itu masuk, ini like biggest dreams ya. Iya. Ngedirect film terus masuk ke Cannes. Wow. Film like I would love that. Itu my biggest wildest dream ya. I don't know if it's possible tapi ya. Nggak ada yang
nggak ada yang nggak mungkin kan di dunia ini. True, but ini aja film gue baru direct 1. Gue pengen ngedirect lagi sih, maksudnya gue pengen cari motivasi untuk ngedirect lagi. Mungkin lo misalnya butuh aktor gitu yang nggak pernah lulus casting, nggak pernah lolos, susah banget kalau casting tuh nggak pernah lolos. Ujung-ujungnya jadi cameo paket gitu. Gue ready loh. So good. Tapi actingnya di situ bagus banget loh. Tapi siap stres nggak ngedirect gue? Siap. Dibawain tempe mendoan kan? Yongs. Okay, Masih inget siap. lagi. Oke. Urutkan cast yang paling lu seneng ketika kerja bareng sama lo. Urutan aja, urutan. Di film ini. Di film 613. 13. Dari paling suka. Dari paling suka. Nggak enak jangan nyebut gue lah. Kan gue gak ikutan. Hah? Enggak ya? Mas Fadi ya. Enggak itu enggak masuk gitu. Ya. Erika. Oke. So fun. Antara Tommy sama Omar apa? No. Pacik. Pacik. Iya. Oke. I love him. He's awesome. Dia jadi kayak sosok ayah gitu di dalam film ini kan. Jadi gue suka. Daddy issues, just kidding. Okay, anyways, terus Omar apa Tommy ya? Mereka 11-12 sih. Tommy? Ya. Oke, abis itu Omara. Ya. Beres, nggak ada lagi. Oh, I like MJ too. Ya, udah beres. Oke. Pertanyaan berikutnya. Lu tau gak sih MJ tuh pernah mention lu kalau lu tuh termasuk ideal tipenya dia. Perasaan lu gimana? That's really sweet because it's sweet. Perasaan gue gimana? Gue gimana ya perasaan gue pas itu tuh gue mikir. Gak tau sebenarnya pas di set dia tuh anaknya emang lumayan straightforward gitu ya. Yeah. Dan I mean dia atraktif. Menurut gue dia like really attractive. Menurut gue dia atraktif banget anaknya. Jadi kayak dia ngomong itu soal gue kayak masa sih? Kayak gue gak percaya gitu loh. Gue kayak diam lu anjing. Kayak shut up dude gitu. I mean we're friends so it's like I don't know. Why is it so awkward right now? I don't know. Anyways. Oke. Next. 13 pertanyaan. Sebutkan 6 hal yang paling lu benci di dunia ini. Oke. Orang yang kalau nonton film gak bisa diem. Sama. Ya itu parah banget sih. Terus kaki naik-naik. Ini tuh filmnya gimana sih? Sayang. Exactly. Itu gimana sih aku gak ngerti gitu kan. Exactly. Ya oke. Kayak gitu tuh. Paling gak suka, paling gak bisa. Apa lagi ya? Orang yang gimana ya? Orang yang gak ada empati. Yang kayak mereka tuh mikir mereka tuh center of attention dan cuman ada perasaan mereka doang yang exist di dunia ini. Jadi kayak mereka tuh gak peduli dengan perasaan orang lain gitu loh. Jadi orang yang gak ada empatinya sih. Gue gak bisa stand orang kayak gitu. Oke. Ketiga, gue gak suka apa ya? I don't know, like apa ya? Tenang aja, take your time. Gue Masih ada gak 4 suka lagi. jump scare. Gue gak suka dikagetin. Gak bisa gue dikagetin. Kayak misalnya ayam gitu, gak suka ya? Gue gak bisa. Kalau di set gue latah. Masa sih? Dikagetin Raul terus gue latah. Menular. Oke. Suka banget dikagetin. Next. Apa lagi ya? Ini susah ya? Apa ya? Emang susah sih untuk ngomongin hal yang dibenci di dunia ini tuh. Apalagi kalau misalnya kita positive vibe gitu, ya gak sih? Kayak slow aja gitu. Iya sih, kayak maksudnya like kayak which is. ya, just apa ya? People who put down women or anyone really for that matter. 2 lagi.
people that abuse animals. Ya. Yeah, and I don't know what else. Orang sombong, I don't know. Ya. Ya. Gitu. Kok orang semua ya orang. Ya nggak apa-apa Ya, juga. Gitu. Oke. Itu daripada hantu gitu kan. Ya, gitu. Oke. Next. Hal apa yang bikin malu buat seorang Carissa Peruset? Yang gue bahas tadi sih, yang gue nggak bisa ngomong bahasa Indonesia dengan lancar. Itu sebenarnya gue malu banget. Kenapa harus malu? Maksudnya kan memang lu dibesarkan di lingkungan yang memang harus di sekolah international school kan. Ya kita tahu kita bangsa Indonesia gitu. Tapi kan lu berusaha keras untuk bisa gitu kan. Tetap itu gue masih malu banget sih. Oke. Cool, berarti NKRI lu tuh luar biasa ya. Ya. Next. Pernah ke tempat serem nggak? Tempat serem? Ini agak random sih, cuman jadi It's okay, ini juga pertanyaannya 613 random semua kok. Jadi kakek nenek gue di Prancis, mereka tuh ada rumah gede gitu. Udah tua, jadi itu dulu apa tuh namanya? Farm Ya, pertanian. farmhouse gitu. Rumah pertanian gitu. Dibikin rumah. Dan mereka tuh ada satu kamar yang di dalamnya, aduh sorry banget kalau mereka nonton, ya nggak apa-apa sih. Mereka tuh ada satu kamar, di mana itu satu kamar tuh boneka semua porcelain yang vintage gitu, dari kayak tahun 1800s gitu. Koleksi. Ya koleksi gitu, dan itu creepy banget. Gue pas kecil disuruh tidur di situ, nggak bisa tidur lah. Gue ngerasa kayak mereka tuh kayak ngeliatin gue. Ada berapa ya? Ada banyak, kayak 20 gitu ditaruh di dinding. Gede-gede. Iya gede, segede apa ya? Segini Ya, ada. lebih kecil lagi. Ya segitulah. Itu lumayan kan? Gede. Mereka, ya itu gede kan? Dan mereka tuh hyper realistic gitu. Jadi matanya benar-benar tajam gitu. Dan kalau ya aku nggak bisa sih di kamar itu. Itu menurut aku kamar paling serem. Gue mendingan di gedung runtuh atau apa gitu, abandon. Gue mendingan di situ daripada nginep lagi di kamar itu, sumpah. Oke. Unik nih. Ya, I hate it. Ya, belum tentu tempat jelek itu serem ya. Mhm. Ya. Berarti rumah gua nggak serem mestinya ya. Enggak. Oke, pertanyaan berikutnya. Pernah mengalami pengalaman supranatural? Jadi gue sempat tinggal di rumah. Ini yang pas gue udah nggak tinggal bareng bokap nyokap gue ya. Oke. Jadi ini tuh rumah tuh udah tua sebenarnya, tapi kita upgrade rumahnya gitu, kita renovasi, terus kita bikin bagus. Tapi ada salah satu sudut di rumah ini yang teman-teman gue tuh kalau main ke rumah tuh nggak pernah mau tidur di kamar itu. Jadi mereka tuh mendingan tidur di kamar tamu, di sofa, daripada di kamar guest room itu. Dan gue juga ada feeling dengan kamar ini energinya tuh nggak bagus, jadi kayak udah ya gelap dan pokoknya enggak banget ya energinya. Lampunya nggak diganti? Ganti, cuman Tapi tetap nuansanya gitu. iya, kayak energinya tuh enggak banget aja. Kayak gue kalau kesana sendirian ke sudut rumah kamar itu, gue kayak bisa deg-degan sendiri gitu. Kayak bukan karena serem apa gimana teman, cuman kayak energinya enggak banget. Paling Dan rumahnya udah semua dirombak jadi bagus ya. Iya, dan semua orang setuju dengan aku gitu, kayak tanpa aku harus ngomong atau gimana, mereka kayak nggak mau di kamar itu. Terus aku kayak ini aneh banget sih. Ini aku percaya dengan supernatural things and energy dan gitu-gitu gara-gara ini gitu. Bukan karena aku ngeliat orang kesurupan atau apa, tapi gara-gara ini. Jadi gue lagi tidur di rumah sendirian. Tiba-tiba gue lagi di rumah, gue lagi di kamar gue. Terus gue nggak ketiduran, nggak apa, sumpah gue nggak ketiduran, gue nggak mimpi. Ini gue nutup mata gue lagi mikir. Tiba-tiba, this is so weird, gimana ya jelasnya? Nggak apa-apa jelasin. Gue ngerasa kayak mata gue tuh nggak tutup, padahal mata gue tutup. Jadi gue masih bisa ngeliat kamar gue dari sudut pandang gue sendiri, tapi mata gue lagi tutup. Tiba-tiba aja kayak ada
image kamar gue yang clear banget di kepala gue. Nah tiba-tiba gue dikasih lihat foto ada 3 orang hitam putih, gue masih inget banget, duduk bersebelah-sebelah gitu duduknya. Tapi nih 2 orang mukanya blurry, tapi orang terakhir paling ujung mukanya paling jelas, cowok 3-tiganya. Terus ada nomor, this is so fucked, I don't know, it's weird. Gue dikasih lihat nomor, gue gak tahu jelasinnya gimana ya. Kayak gue halu tapi enggak halu. Gue sadar. Gue inget banget ada nomor apa gitu. Gue lupa nomornya apa. Nomornya ya? Gue lupa nomornya apa, tapi gue masih inget fotonya tuh apa. Dan jadi nenek aku, dia yang di Jakarta, dia pinter banget pijet. Dan aku lagi gak enak badan hari itu. Terus aku sorry salah gue ceritanya. Jadi ini gue yang ngeliat itu semua setelah gue dipijet sama nenek. Oh, jadi dipijit dulu sama nenek yang di Jakarta. Baru like 2 days, 3 days later, 3 hari setelah itu gue kayak ngeliat visions gitu. Not visions, I don't know how to call it, tapi gue ngeliat gitu. Tapi jadi nenek aku tiba-tiba lagi mijit, terus dia kayak, Cak, kamu di sini nyaman banget, Nek. Kenapa? Di sini ada yang suka sama kamu gitu, ada yang pengen kamu nyaman di sini. Ini rumah serem loh, kamu nggak ini? Gitu. Terus aku kayak, serem dari mana sih? Enggak kok, nggak serem, rumahnya enak gini-gini. Ya karena yang suka sama kamu di sini tuh pengen kamu ngerasa itu. Jadi aku emang bener itu rumahnya lumayan gede ya. Tapi aku tuh penakut sebenarnya. Tapi aku tuh nggak pernah takut di rumah itu. Jadi kayak walaupun di kamar itu serem ya. Kamar itu ya it doesn't look scary. Cuman emang ya yang aku bilang energinya dark gitu. Cuman aku nggak pernah ngerasa kayak diganggu atau apa. Cuman pas nenek aku bilang itu, kok dia tahu ya? Dia terus nanya gini. Pas itu depresi aku lagi lumayan parah kan. Dan aku sering banget sendiri di rumah itu. Terus tiba-tiba nenek aku nanya, dan nenek aku tuh aku nggak pernah ngobrolin soal mental health aku ke nenek aku ya. Tiba-tiba dia kayak, kamu sering sendirian nak di rumah ini ya? Kamu sering sedih ya? Kok sedih terus sih? Kamu nggak pernah makan gini di rumah? Lah kok tahu gitu? Terus dia bilang iya, ini dibisikin, dibilangin sama yang ini yang disuka sama kamu ini. I was like, nih gue merinding nih. Oh, that's so scary. Karena aku nggak pernah ngobrolin ini sama dia, atau nggak bakal ada yang tahu. Yang gue kayak di rumah sendirian, gue sedih, gak pernah makan, nggak bakal ada yang tahu. Mungkin mbak gue di tahu. Di rumah juga nggak ada CCTV anyway. No, so it's like weird. Yang dia tahu gue suka sendirian, dan emang itu kayak problem gue pas masalah itu. Gue pas di titik itu in my life, gue emang kesepian banget. Tapi kok nenek gue bisa tahu gitu loh, kayak gue ngerasa kesepian, gue ngerasa ini, gue jarang makan, gue kalau nangis di mana, sampai spot di mana lu nangis. baru itu semua merinding. Tapi kayak I was like damn, this is so weird, aneh banget. Terus ditambah lagi dengan dikasih lihat foto itu by I don't know what or who. It's so weird, tapi I know it sounds weird, but it happened. Aku cerita aja, kayak aku cerita ke mbak aku. Terus ya udah deh, gak pernah ke ya. Rumah itu masih ada sekarang? Masih. Ditempatin? Sama teman aku. Sempat balik lagi ke sana lagi? Tapi gak pernah ke kamar itu. Maksudnya aku di living room aja. Oke. Ya. Kapan kita cek kali ya? Boleh sih, itu sumpah boleh. Seru kayaknya. Tapi itu kamarnya udah ditempatin sama temen aku. Tapi dia kayaknya mau pindah ke Bali deh. Serius. Terus nanti pas lo balik ke sini lo ke rumah itu? Enggak. No, I don't think so. I don't think I'm going back there. Oke. Panjang jawabannya. Sorry gue. Seru banget. Next. Film horor yang paling berkesan dan bagus menurut lo apa? Yang pernah lo tonton?
Indonesia kayak Hollywood terserah. Hereditary. Oh ya. Itu gue nonton di sinema kan. Gue jantung gue deg. Sama, nggak bisa gue. Itu film keren banget. So scary. Actingnya semuanya bagus banget. Dan itu menurut gue one of the films that changed mainstream horror gitu loh. Ya. In modern day times ya, untuk masa sekarang. Itu sama It Follows juga keren. Itu lebih ke kayak kind of indie horror. It Follows, it's really good. Oke, next. Tahu nggak arti kata tulah? Ya itulah. Itu. Cakep. Serius gak? Iya bener. Bener. Tahu kata tulah nggak? Tadi gimana? Ya itulah. Cakep. Next. Kan. Oke. Kalau ketemu hantu, lu bakal ngapain? Lari, baca doa, diem aja, merem, sampai hantunya hilang atau gimana? Panjang nih pertanyaannya. Diem aja kali ya. Mau ngapain? Ajak ngobrol kali. Gak tau itu dong. Kayak apa kabar? Tapi penakut katanya. I know, I'm pasti nggak bisa ngapa-ngapain sih. Mungkin ngomong aja nggak bisa kali ya. I think. Ya. Yep. 6 red flag in relationship. Oke. Bener nggak? Baca gua. Ya. Bener kan? Bener. Yeah. Bener. Satu, mereka ada apa ya? Mereka trust issues. Satu, tuh nggak bisa. Dua, mereka suka chattingan sama cewek lain mungkin, orang lain, whatever. Mereka nggak support kehidupan dan pekerjaan lu. Keempat, I don't know what number I'm on. I'm just calling out myself right now. Terus? Mereka nggak bikin effort untuk ketemu atau kenalan sama teman-teman lu dan keluarga lu. Oke. Effort yang ada gitu. Me, oh my god, wait. Apa lagi ya? Cowok kayak gitu ngapain lu galauin? Hilang. Next question, oke. Cool. Mendingan dikejar-kejar sama mantan atau sama hantu? Mantan dong. Oke. Apa yang makanan orang-orang suka tapi lu know banget? Ceker ayam. Oh, ceker ayam enak sih. Padahal gue dulu suka banget pas kecil. Tapi sekarang kayak ngeliatnya aku gak bisa. Kenapa? Gak tau. Kayak Ayamnya nggak pakai sepatu gitu? Iya mungkin. Enggak. Teksturnya sih. Kukunya. Kuku ayam. Sorry, I'm so sorry yang suka. Tapi gue gak bisa ngeliatnya. Mungkin kalau misalnya sebelum dimasak di mani-pedi dulu gitu. Oh iya itu boleh. Mungkin itu aman gak sih? Ya, mungkin boleh kali ya. Ini tips juga loh untuk orang-orang yang nggak suka sama ceker lagi biar suka lagi tuh. Ya mungkin kukunya dipotong kali ya. Ya. Lebih rapi gitu ya. Biar apetis. Oke. The worst cast to work with. Kenapa sih kalau gue ngomong bahasa Inggris lo ketawa? Lu baca deh pertanyaannya. Gue lagi mikirin jawabannya. Oh, oke. Sumpah, Tapi bener bahasa Inggris gue ya? Bener. Gue gak ngetawain lu sumpah. Oke. Sumpah. Gue anxiety kalau misalnya gue pakai bahasa Inggris lu ketawa anjir salah nih gue. Enggak. Oke. Worst cast to work with? Ya. Gak ada. Oke. Pertanyaan terakhir. Tadi kita sempat ngebahas tipe cowok ya. Tinggi, baik, lucu, tinggi. Ada satu sosok itu di film 613 juga kan. Cameo kalau nggak salah ya. Iya. Masuk kriteria lo? Nggak tahu sih, belum kenal. Nggak, ya. Nggak tahu. Ya. Nggak. Yes. Tinggi iya, ganteng iya. Masuk ya itu ya.
Lucu tahu sebenarnya. Ya. Lihat dong nonton konten-konten ini. Masuk ya? Sure, ya. Ya kalau itu digalauin nggak apa-apa. Ya, gue prepare kok galau untuk itu. Oke, Karissa. Sebelum kita tutup Outframe kita kali ini, ada sedikit games. Are you ready? Yes. Pasti dari tadi lu berpikir, anjir kapan selesainya sih? Enggak kok, seru. Serius? Kalau undang podcast lagi mau nggak? Mau banget. Oke, Pak Rahul. Bisa diatur ya artisnya. Sama si itu juga ada nanti. Siapa? Si tinggi, lucu, ganteng. Bercanda gue. Oh, Bercanda. sebentar. No. Enggak. Nanya aja. Iya tahu. Udah deh. Enggak ada. Gue mau nanya jadwal dia sebentar. Ya kita coba kalau diangkat, kalau nggak diangkat ya udah. Mas, apa kabar Mas? Lagi di mana? Di PIN Bang Fat, Ngapain? dari Gramedia. Kok gelap-gelapan? Nonton perang lagi. Serius? Ini mau ke parkiran. Sendiri? Pulang. Iya. Oh. Mas Nu, kapan dong kita ke Outframe? Bang Fat. Kapan ke Outframe? Ada waktu nggak? Kenapa Bang Fat? Ada waktu nggak kapan main ke Outframe? Outframe? Yoi. Udah pernah Bang Fat? Jangan lihat dulu dong, tuh baru. Wih mantap. Yongs, nanti aku aturin jadwal ya sama Mbak sama Pak Dem ya. Oke Bang Fat. Ada yang mau nyapa, Ya. Ya, ada yang mau nyapa sebentar. Lah, ini mau ngobrol. Nih. Halo. Ini ada yang mau nyapa nih. Cak, juga gitu dong, Cak. Sampai ngumpet. Oke. Enggak, nanya aja kapan Mas Nu ada jadwalnya gitu. Ya udah. Nanti berkabar ya. Berkabar. Siap. Siap. Dah. Bang Fat. Dah. Oke. Jadwalin ya. Gak lucu sumpah. No, seriously, like feel my heartbeat. It's so bad right now. Oh ya, coba. Berapa? Jantung lu. Sumpah. Nih, pakai. Jantung lu berapa? Sorry, pakai tangan kiri. Dipakai aja nanti dia ada yang cari aplikasi yang hati. Yang ini nih, aplikasinya. Kenapa lu yang ketawa? Enggak. Oke. That's so bad. Don't do that to me. Enggak bukan maksudnya. Tadi kebetulan Karissa ngingetin aku. Oh iya belum dijadwalin karena kan Mas itu kan Iya. main juga Iya. di film Ako Okay. gitu. Oke, kita main games ya. Yuk. Biar cepet selesai. Hah? Aman, Minum aman, dulu, aman, minum aman. dulu. Ya. Minum dulu. Kok dia muatnya kesini ya? Nyelip lagi. Iya, ya audio di sini keinjek ya. Enggak, lu tau nggak? Pas dia mau ke atas, iya serem nggak jadi. Lihat ke atas tuh gelap banget tuh. Oke, games yuk. Oke, let's go. Oke, di sini gue bakal kasih pertanyaan-pertanyaan di bawah. Ini gamesnya itu harus cepet jawabnya. Oke. Lu cuman punya waktu 5 detik untuk berpikir. Oh my god, this is pressure. Okay, let's go. Oke, are you ready? Is this like Fear Factor or podcast? Okay. Ya. Kan nggak disuruh makan. Ya kan? Emang iya ya? Kenapa gue ingetnya Fear Factor itu makan terus ya? Iya kayak gitu-gitu. Dah, ready? Gak Oke. bisa Peruset. 5 detik doang ya?
Pertama, berapa banyak mantan Carissa Peruset? 3, 4, 3. Apa 4 ya? 4. Yang satu gak diakuin? 3 ding. 4, sorry 4. Oke. Berarti itu diakuin ya? Iya, 4. Oke, 4. Next. Lebih pilih jelek tapi kaya atau ganteng tapi miskin? Jelek tapi kayak guys, labil kan? Apa ya? Ganteng tapi miskin. Oke. Apa hal yang menjijikan yang pernah kamu lakukan? No comment. Just kidding. Aduh. Kalau nggak dijawab? Ya harus jawab. Gue tungguin. Loh. Kalau nggak Itu dijawab. barusan sih. Apa? Yang gue tadi malu-malu itu menjijikan banget menurut gue. Menjijikan? Itu menjijikan banget. Terus, It's so cute. No, it's not cute. It's embarrassing. It's gross. Itu. Telepon balik nih. No, don't do it. I will leave. Oke, next. Apa hal yang terkejam yang pernah kamu lakukan ke orang? Gue pernah nampar orang. Oke. Orangnya kurang ajar pasti. Ada alasan di balik itu berarti ya? Ya. Oke. Next. Sebutkan satu orang yang kamu harap masih ada di hidup kamu. Kakek gue. Oh, oke. Dekat banget ya sama kakek. Kakek dari bokap, dari nyokap? Dari nyokap. Fantasi cowok Carissa Peruset itu apa? Bagaimana? Dan siapa? Enggak, Barusan ditelepon kan udah tahu. Mau gua kirimin fotonya sekalian juga nggak? No, please don't do that. Ada loh fotonya. Oh boleh? Gue bercanda. Oke. Ini pertanyaan apa ini? Oke. Hal apa yang kamu nggak suka dari Fadi Iskandar? Kalau marah menyeramkan. Kok cepet banget ya jawab yang kayak gitu ya? Yang lain mikirnya lama. Emang aku seserem apa? Serem sih. Masa sih? Ya, karena selalu baik dan maksudnya you're very nice all the time. Jadi pas kalinya ngeliat marah, gue kayak wow shit. Gitu loh. I don't ever want to make him mad. Karena selalu baik, selalu tenang, selalu cool, calm, collected. Tapi pas lagi aku masih inget hari apa gitu ada pressure di syuting. Emang hari itu stressful banget. Terus Bang Fadi sempet marah. Terus aku kayak wow, damn. Oke. Cuma itu dong. Ya. Besides that, perfect. Rahul mau bantuin? Apa yang gak suka dari Fadi Iskandar? Kayaknya dapur itu ya. Hah? Dapur itu. Oh dapur ya? Berarti ini gak perlu ditanyain. Nanti aja kita podcast sama Rahul Mulani. Apa emang pertanyaannya? Itu doang. Ada tanda tahu. Nggak tahu ini nggak ngerti ada tanda. Oh oke, paham. Apa yang nggak kamu suka dari Rahul Mulani? Itu kan maksudnya? Oh gitu. Pertanyaan. Banyak sih. Oke, kita kasih waktu 5 jam ya untuk jawab. Silakan. Cukup nggak tuh 5 jam? Nggak cukup. Nggak, bercanda. Ini serius, tanya. Pertanyaan ada ternyata dalam iya. kurung tadi. Oke, siap. Apa ya? Kalian berdua kalau marah emang serem sih, tapi Lah dia marah all the time. I know, right? Dia marah all the time. Mungkin itu selalu marah kali ya orangnya. Nggak baik. I don't. Ya, yang jujur dong. Jujur dong. Gimana sih? Dia tuh kadang-kadang orangnya, sorry banget yang ini jujur ya. Dia tuh orangnya tuh kalau emang udah bodo amat tuh bodo amat gitu loh. Kayak ya mungkin memang untuk gue hal gimana ya, mungkin untuk hal orang lain sepele doang kayak apaan sih tukang parkir dimarahin udahlah kayak whatever, tapi kayak I hate
he gets mad so easily. I'm like, dude, chill out, calm down. I'm like, can you? Tapi mungkin itu gara-gara gue kurang relax juga orangnya. Jadi gue kayak nggak suka konflik. Tapi kayak Raul kayaknya easily gets into conflict with people sometimes. Maybe at bars too. I don't know. Yeah, that's it. Oke. Okay. Oke, ini ada ini. Boleh dimasukin sini. Tolong itu kamu yang bawain sini, Nak. Sini. Kasih Om Ica sini. Sini. Oke, ini ada sedikit kenang-kenangan. Iya, terima kasih. Senyum dulu ke kamera situ. Yang itu kamera itu senyum dulu. Iya, oke. Makasih ya, sayang. Ini ada sedikit kenang-kenangan. Lo mau pilih yang mana? Soalnya satu mau gue pajang di sini. Yang mana ya? Sini. Oh, ini yang Karissa yang full shot ya? Aku suka yang ini. Really good here. Ini Ya. kamu suka itu? Yang ini. Ini kebalik berarti. Oh, oke. Nah, Sorry, ini buat sorry. gue. Oke, gue dapet yang ini dari Karissa. Karissa kasih lihat yang itu. Ke situ kamera. Nah, ini sama satu foto lagi buat lo. Kenang-kenangan. Thank you. Ya. Love that. Sama tadi kan ada foto yang dia full shot pakai kursi. Ini juga yang pakai kursi, kasih lihat dulu ke sana. Oke, lucu banget. Karissa Peruset, thank you so much.